Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Sunanul Iqamah, sunnah-sunnah al-Iqamah, qomat. Yang pertama, khafdu sauti bi aqalli min sautil adzan. Pelan suara lebih pelan daripada suara ketika azan. Sunnah. Kalau azan suaranya keras, tapi ketika iqamah suaranya pelan. Ya. Khafdu sauti bi aqall min sautil adzan. Ini al-awwal. Al-thani al-indiraju fala yata'anna kal adhani. Sunnah yang kedua bagi iqamah, sunnah kedua iqamah, al-indiraj, dibaca agak cepat, dibaca agak cepat. Fala yata'anna kal adhan, maka dia tidak lambat seperti azan. Kalau azan sunnahnya agak lambat, jangan buru-buru azan. Iqamah sunnahnya dipercepat bacaannya. Apa hikmahnya? Kalau azan sunnahnya dibaca agak lambat untuk memberikan kesempatan orang yang belum ada di masjid agar bisa sampai ke masjid dan tidak ketinggalan sholatnya itu, dan bisa sampai di masjid. Dikasih kesempatan agar yang di luar, masih di rumah, bisa menyusul ke masjid. Ada kelonggaran waktu. Tapi kalau iqamah sunnahnya cepat, karena ketika iqamah ya itu sudah hadir, orang-orang sudah hadir, maka disunnahkan iqamah dibaca agak cepat. Al-indiraj namanya, al-idraj, ya, bukan indiraj, al-idraju, al-idraju. Apa itu al-idraju? Fala yata'anna, itu dia tidak melambatkan bacaan, kal adzan, seperti azan. Al-thalith, yang ketiga, antakuna fi ghairi maudhi'il adzan. Sunnah iqamah itu dilakukan iqamah di tempat yang bukan tempat azan. Misalnya tempat azan di sini, iqamah sunnahnya harus di tempat, jangan di situ, tempat azan, tempat yang lain, di saf awal sini. Nah, itu maknanya yang antakuna fi ghairi maudhi'il adzan. Dilakukan iqamah itu di bukan tempat azan. Ar-rabi' ayyagula mujibul iqamati 'inda kalimatil iqamati aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Sunnah orang yang mendengar iqamah itu menjawab. Nah, ternyata ada sunnah menjawab iqamah. Ya. Apa itu sunnahnya? Ketika dia menjawab iqamah, inda kalimatil iqamah, pada saat di kalimat iqamah tersebut, yaitu qad qamatis shalah. Ketika iqamah sampai di qad qamatis shalah, maka sunnahnya dibaca aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Qad. Ini qad di sini bukan ditahqiq, ya. Qad itu kalau masuk di fi'il madi memiliki beberapa makna.
bisa litahqiq, penegasan, itu biasa diartikan sungguh-sungguh. Bisa juga diartikan qad itu ketika masuk kepada fi'il madi masa lampau, kata kerja masa lampau, itu artinya perbuatan yang sudah dilakukan. Misalnya ada orang bertanya, hal akalta, apakah kamu sudah makan? Maka dia jawab, qad akaltu, alhamdulillah. Itu artinya sudah, saya sudah makan. Bukan sungguh. Sungguh saya sudah makan, sudah. Qad di situ artinya sudah. Nah, qad yang ada di igoma itu maknanya li taqrib. Telah dekat gitu. Bukan tahqiq, bukan juga untuk waktu yang sudah dilakukan, tapi li taqrib. Itu sudah dekat waktu sholat. Qad qamatis shalah, telah dekat mendirikan sholat gitu. Telah dekat waktu mendirikan sholat. Sunnah membaca agamahullahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha, yang artinya ya Allah, semoga Allah tetap menegakkan ya. Hak ini kembali kepada apa? Wa adamaha, menegakkan ini sholat. Ada ulama mengembalikan domirnya ke sholat, ada yang mengembalikan domirnya itu adalah kepada igomah ya. Semoga Allah tetap menegakkan igomah ini. Bisa juga semoga Allah tetap menegakkan sholat dan melanggengkan sholat ini selama langit-langit dan bumi tetap ada, dan menjadikan diriku min solihi ahliha, termasuk orang-orang soleh dari penghuninya. Penghuninya hak kembali ke ard, ke bumi. Penghuninya langit berarti alien. Bumi juga muannas bisa. Langit muannas, bumi juga bisa muannas. Ada Imam Ibnu Muqri' Az-Zabidi, itu pakar sekali tuh mendikotomi ya, membedah kosa-kosa kata benda mati yang perempuan sama laki-laki. Beliau tahu tuh. Sampai beliau simpulkan ada juga dalam bahasa Arab, ini kata benda ini dia punya dua kelamin. Jadi muannas boleh, muzakkar juga boleh. Dikasih contoh sikin, pisau. Pisau itu bisa muannas, bisa muzakkar. Khomrun, khomar, bisa muzakkar, bisa muannas. Kemudian apa lagi? Torik, bisa muzakkar, bisa. Torik artinya jalan. Ini bahasa Arab, uniknya itu adalah benda-benda mati itu ada jenis kelamin. Itu bahasa Arab. Nah, ada yang benda itu disebut dengan jenis kelamin ya muannas majasi, muzakkar majasi, majas, bukan hakiki. Hakiki itu ya manusia, ya bangsa jin. Ada laki-laki, ada perempuan, itu namanya gender yang hakiki. Tapi kalau benda mati itu majas. Nah, semua kata benda itu dalam bahasa Arab ada kelaminnya, walaupun bentuknya majas. Tadi ada yang muannas, gak boleh muzakkar, itu darun. Darun itu muannas. Dar. Baitun muzakkar. Nah, benda-benda yang apa, anggota tubuh yang berpasang-pasangan itu semuanya muannas. Semuanya perempuan. Benda anggota tubuh yang berpasangan, ada mata, perempuan mata. Kedua tangan, perempuan. Kedua kaki, perempuan. Nah, Imam Ibnu Muqri' atau Imam Muqri' Az-Zabidi, beliau uraikan sampai anatomi tubuh ya, organ tubuh dalam juga. Mana yang muzakkar, mana yang muannas. Semua nih. Bahkan ada satu ahli bahasa Arab, dia sebutkan nama-nama rambut, setiap rambut punya nama. Nih, ini rambut ini namanya apa, namanya disebutkan satu-satu. Nah, ini unik ya, bahasa Arab itu punya kosakata terbanyak di dunia. Kosakata terbanyak di dunia itu bahasa Arab. Sunnah yang kelima, antakuna al-igama bin nazaril imam, yaitu sunnah al-khamis yang kelima, igama itu berdasarkan perintah imam.
Nazar di sini perintah. Kata nazara juga memiliki banyak arti, bisa memandang, bisa menganalisa, mengamati, atau suatu pemikiran, dan juga di sini maknanya adalah perintah atau satu pandangan. Bin nazari. Jadi iqamah itu sunnahnya harus atas perintah imam. Jadi imam yang iqamah gitu. Jangan makmum, iqamah sudah. Imam, sunnahnya imam, haknya imam. Nah, kalau haknya muazin, kalau azan itu haknya muazin. Imam nggak ada berhak suruh sudah waktu. Ya saya ini yang selamanya azan. Ya, kayaknya dibilang di sini sunnah ayyakuna azan binadril muazin. Ya, kalau azan sunnahnya itu berdasarkan pandangannya muazin, bukan imam. Muazin punya hak, muazan jam sekian, yang pasti dia sudah tahu masuk waktu. Tapi iqamah itu haknya imam. Imam yang perintahkan waktu iqamah sekarang, qomat gitu. Sunnah, hukumnya sunnah. Nah, kemudian ada di sini sunanul muadzin, ya. Sunnah muadzin ini masih panjang betul? Bisa ya. Boleh. Sunnah muadzin di sini yang pertama at-taharatu anil hadatsain, ya. Sunnah muadzin yang pertama suci dari dua hadas. Enggak ada syarat semuanya muadzin azan harus keadaan wudu, enggak sah tetap. Tapi sunnah dalam keadaan suci. Bahkan dikatakan di kitab, seandainya bisa azan yang janabah itu boleh. Tapi masalahnya kan janabah ini dilarang masuk masjid. Diam di masjid gak boleh. Jadi artinya kalau misalnya bukan di masjid, gak ada yang azan, dia kadang janabah nih, belum mandi. Ya udah dia azan, kata ulama fikih boleh. Di masjid tidak boleh, bukan karena azannya, tapi masuk dan menetap di masjidnya itu yang dilarang. La ukhillul masjida li junubin wala li haid. Tidak halal, kata Nabi, masjid dimasuki oleh orang janabah dan wanita haid. Wanita haid. Sayyidul Walid ngasih keterangan luar biasa. Ini pakaian bersih, rapi, tapi dalam keadaan janabah, dia masuk menetap di masjid, haram tetap. Jadi kata Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Ahmad Sagaf, yang dimaksudkan di kitab fikih mengatakan boleh lewat in khafat talwisahu. Jika dia takut berceceran, itu maknanya murur. Tapi kalau al-mukthu, sekalipun pakai pembalut tetap haram. Karena masalahnya bukan di darah lagi. Masalahnya di janabah. Karena misalnya laki-laki kan gak ada darah. Tapi ketika janabah, apa yang menghalangi dia? Ya janabah. Bukan masalah darah. Nah, perempuan yang lagi haid bukan masalah pakai pembalut atau tidak. Ketika lagi haid jangan masuk masjid. Karena yang dilarang itu janabahnya yang dibawa, bukan darahnya. Kalau konteks fikih itu kalau merasa aman, darah tidak berceceran, boleh lewat di situ dikasih keterangan hanya lewat, gak boleh muksun, menetap. Lewat juga ditambahkan oleh Syekh Sulaiman, ya, juga Syekh Az-Zabidi dalam kitab beliau Umdatul Mufti wal Mustafti mengatakan itu pun biqadri hajah, lagi ada hajat. Jangan mentang-mentang pakai pengaman, pembalut, pengen saja lewat sengaja. Gak ada hajat sengaja lewat, kata beliau bisa haram. Itu lewatnya darurat atau ada hajat. Gitu. Yang kedua istiqbalul kiblat, menghadap kiblat azan. Yang ketiga as-siwak, menggunakan siwak sebelum adzan. Wa yataharra fihi sunan, dan dia menjaga sunnah-sunnahnya. Yang keempat ayyakuna qaiman. Sunnah muadzin ketika adzan adalah posisi berdiri. Yang kelima ayyakuna hasana sauti li'annahu ada'a ilal ijabah, yaitu sunnah kalau suaranya bagus. Karena itu memanggil untuk diijabah. Ayyakuna adlan, yang keenam orangnya adil. Adlan. Adil arti kata ya ahli ibadah, sholat, tidak melakukan dosa-dosa yang besar, yang nampak, dan seterusnya.
ayyakuna aminan, orangnya amanah, aminan. Likai yafiku fin nas, agar orang-orang percaya dengan apa yang dia sampaikan. Karena ini amanah nih azan. Kita serahkan masuk waktu sholat kepada muadzin. Sampai-sampai kadang-kadang misalnya ada muadzin salah azan tuh kalau tengah malam, azan jam 3:30. Kalau dia azan kita langsung jadikan hukum, oh, sudah masuk. Tanpa melihat jam lagi. Karena kita sudah serahkan waktu sholat itu kepada muadzin. Maka di sini dikatakan sunnahnya itu yaitu muadzin itu aminan, orang yang dipercaya. Likai yafika fihi nas, agar orang-orang bisa percaya dengan apa yang ia sampaikan atau yang dia lantunkan daripada azan. Yang kedelapan, ayyakuna muhtasiban liwajhillah, yaitu sunnah dia lakukan itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ay la yakhudha alaihi ujrah, ia tidak mengambil bayaran. Kata Nabi SAW dalam hadis, man adzana sab'a sinin muhtasiban kutibat lahu bara'atun minan nar. Riwayat dari Ibnu Abbas, siapa yang azan selama 7 tahun ikhlas karena Allah, diwajibkan baginya terbebas dari api neraka. Karena pasti muazin itu pasti sholat juga, azan sholat juga dijaga. Kata Nabi 7 tahun dia lakukan dengan ikhlas. Nabi menjamin apa? Kutibat lahu, dicatat baginya. Kalau kutiba alaih, kutiba ala wajib, maknanya furida. Kalau kataba ini artinya menulis, tapi setelahnya kalau ada harfu jar ala artinya bukan menulis lagi, wajib. Seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ bukan artinya menulis. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena kataba setelahnya ada harfu jar ala, maknanya berubah menjadi faradha, wajib. Ini artinya menulis. Telah dituliskan padanya terbebas dari api neraka. Kemudian sunnah yang berikut, ayyu'adzina min murtafa, dia azan di tempat yang tinggi. Ya. Makanya dulu kan di menara-menara, ya. Sini saya enggak paham sunnah. Ayyakuna bi gurbil masjid. Sunnah yang ke-10, azan itu dilakukan di dekat masjid. Yang ke-11, tarku raddi salam. Sunnah tidak menjawab salam, ya. Orang lagi azan tahu-tahu datang, assalamualaikum. Enggak usah jawab, lanjut ke saya. Kasih tuntas dulu tuh azan. Lagian yang salam enggak lihat-lihat orang lagi azan. Yang ke-12 adalah tarkul masyifih, ya, tidak berjalan, ya. Lagi azan tuh diam situ, jangan banyak gerak lah. Masyu di sini berjalan, meninggalkan berjalan ketika azan. Nah ini 12 sunnah muadzin yang nanti pertemuan berikut termuat dalam kitab Sofatul Zubat.